Ada profil yang pertama, S3TP menghasilkan ilmuwan dalam bidang teknologi pendidikan. Profil yang kedua, menjadi tenaga pendidik atau tenaga akademisi. Kemudian yang ketiga, sebagai konsultan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Ada di Departemen Pertanian, ada di Departemen Kehutanan. Di situ banyak orang-orang teknologi pendidikan. Jadi jangan heran nanti kalau semua departemen itu dalam formasi pekerjaannya itu memunculkan butuh lulusan S3 teknologi pendidikan karena mereka posisi sebagai konsultan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Satu ide sejuta inspirasi, bagikan ceritamu dari sini. Halo Tapers, jumpa lagi di TP Talk. Selamat datang di TP Podcast pada program TP Talks bersama saya, Amelia, sebagai host yang akan menemani Tapers di episode TP Talk kali ini. Nah, Tapers, di episode TP Talk kali ini kita akan membahas seputar S3 Teknologi Pendidikan di UNESA. Nah, mungkin di sini Tapers masih ada nih yang belum tahu kalau di UNESA sekarang sudah ada program S3 Teknologi Pendidikan yang sudah terakreditasi unggul. Nah, mungkin Tapers sekarang bertanya-tanya, kenapa sih perlu untuk melanjutkan ke jenjang doktoral atau S3 Teknologi Pendidikan? Apakah penting dan juga relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini? Nah, tentunya untuk menjawab itu semua, TP Podcast sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan guru besar sekaligus pakarnya di bidang teknologi pendidikan. Selain itu, beliau juga dikenal aktif dalam pengembangan inovasi pembelajaran konstruktivistik dan media digital. Beliau merupakan koor prodi dari S3 Teknologi Pendidikan di UNESA. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Profesor Dr. Mustaji MPD. Baik, selamat datang Pak Mustaji, selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Amel, terima kasih sudah diundang di kegiatan pada siang hari ini. Baik. Nah, Tapers, kali ini kita langsung berbincang bersama Prof. Mustaji yang akan bahas dan juga menggali lebih dalam seputar program S3 Teknologi Pendidikan. Baik, Prof, izin untuk memulai diskusi kita pada episode kali ini sebagai pembuka dan juga pengenalan, Prof. Tentunya. Sebenarnya pada program S3 Teknologi Pendidikan ini seperti apa, Prof? Terima kasih Mbak Amel. Jadi program studi S3 Teknologi Pendidikan, orang mengenalnya program studi Doktor Teknologi Pendidikan FIP UNESA, merupakan salah satu program studi jenjang S3 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, program studi S3 Teknologi Pendidikan FIP UNESA ini sudah mendapatkan izin operasional dari Dikti sejak tahun 2013 ya, sehingga sampai tahun 2026 ini sudah menghasilkan kurang lebih 170 doktor bidang teknologi pendidikan. Luar biasa sekali ya, Prof. Nah, selanjutnya, Prof, ternyata masih ada Tapers yang mengira bahwasannya teknologi pendidikan itu hanya sekedar membuat alat dan juga media pembelajaran saja. Nah, apakah pada jenjang doktoral ini cakupannya akan lebih luas ya, Prof? Betul. Jadi, program studi S3 Teknologi Pendidikan itu merupakan kelanjutan jenjang pendidikan dari S2 Teknologi Pendidikan. Jadi, di Fakultas Ilmu Pendidikan ini ada jenjang S1 Teknologi Pendidikan, ada S2 Teknologi Pendidikan, dan ada S3 Teknologi Pendidikan. Kalau S1 itu dikembangkan untuk menghasilkan para lulusan yang bergerak dalam bidang memproduksi berbagai ragam media pembelajaran. Kalau S2 itu adalah mengembangkan prosedur pembelajaran, tapi kalau S3 itu adalah sebagai pengembang ilmu dalam bidang teknologi pendidikan. Sehingga dari sisi cakupannya, S3 itu adalah pencipta ilmu. Sementara kalau S2 itu mengembangkan prosedurnya, kalau S1 itulah tekan pada pembuatan produk-produk media pembelajaran. Sehingga kalau S1 itu lebih banyak menghasilkan media-media yang memproduksi media modul, media televisi, media audio itu ada S1. Tapi kalau S2 itu adalah mengembangkan prosedurnya. Tetapi kalau S3 itu mengembangkan ilmunya. Sehingga kalau S3 itu tekannya pada ilmuwan di bidang teknologi pendidikan.
Nah, Tepers, jadi jangan salah lagi ya bahwa teknologi pendidikan itu bukan hanya sekedar membuat alat dan juga media, namun cakupannya akan lebih luas daripada itu. Selanjutnya, Prof. Nggih. Apakah pada program S3 Teknologi Pendidikan di UNESA ini memang terbuka untuk seluruh latar belakang dari S1, S2 kejuruan yang berbeda atau hanya fokus ke teknologi pendidikan saja, Prof? Baik, Mbak Amel. Jadi untuk bisa mendaftar di program studi S3 Teknologi Pendidikan itu bisa dari mereka yang sudah memiliki ijazah, baik yang berlatar belakang pendidikan atau non pendidikan. Pendidikan itu bisa S2 Teknologi Pendidikan maupun S2 non Teknologi Pendidikan. Bagi teman-teman yang sudah S2-nya Teknologi Pendidikan, maka langsung mengikuti kuliah S3 Teknologi Pendidikan. Tapi bagi yang tidak berlatar belakang S2 Teknologi Pendidikan, maka mereka mendapatkan mata kuliah matrikulasi. Kurang lebih itu ada 2 mata kuliah. Yang pertama adalah teknologi pembelajaran, kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Jadi esensinya untuk bisa mendaftar S3 Teknologi Pendidikan boleh berlatar belakang S2 Teknologi Pendidikan maupun non S2 Teknologi Pendidikan. Dalam bahasa akademiknya, yang berlatar belakang S2 Pendidikan, Teknologi Pendidikan itu dinamakan dengan program yang sebidang, yang tidak berlatar belakang non teknologi pendidikan menyebutnya dengan istilah tidak sebidang. Oh, baik, Prof. Jadi cakupannya memang sangat luas ya, Prof, Boleh ya. dari program studi apa saja, mereka-mereka yang mengembangkan ingin mau mengembangkan teknologi pendidikan. Karena apa? Teknologi pendidikan itu kan bisa digunakan, dipakai di berbagai bidang keilmuan. Jadi teknologi pendidikan dalam bidang matematika, teknologi pendidikan dalam bidang fisika, teknologi pendidikan dalam bidang teknik informatika, semuanya karena tadi saya katakan bahwa TP itu hadir untuk menyelesaikan masalah belajar. Masalah belajarnya apa? Apakah belajarnya matematika, belajarnya ekonomi, belajarnya ilmu sosial, belajarnya kimia, semua bisa dipecahkan dengan menggunakan ilmu dalam bidang teknologi pendidikan. Ini juga pertanyaannya penting supaya tidak ada keraguan bagi mereka yang pengen mengusulkan guru besar, kok S2-nya bukan TP, kok mengambil S3 TP, karena di ketentuan usulan guru besar boleh tidak latar belakang TP, tapi S3-nya TP bisa mengusulkan guru besar dalam bidang teknologi pendidikan. Jadi misalnya ambil contoh Pak Warek 1 kita itu, Pak Prof. Martadi itu S1, 2-nya kan seni budaya, S3-nya teknologi pendidikan, sehingga guru besarnya guru besar teknologi pendidikan dalam bidang seni budaya. Di tempat lain, di Visipol ada Pak Sukma, itu S1, S2-nya geografi, S3-nya teknologi pendidikan, berarti dia sekarang guru besar dalam bidang teknologi pendidikan, bidang geografi, dan seterusnya. Begitu. Nah, Prof, berkaitan dengan kompetensinya, Prof, di program S3 Teknologi Pendidikan ini, kira-kira bagaimana struktur kurikulum di S3 Teknologi Pendidikan itu dapat membantu mahasiswanya untuk menggabungkan antara teori, riset, dan juga praktik di bidang teknologi pendidikan, Prof? Iya, jadi kurikulum S3 Teknologi Pendidikan itu sesuai dengan ketentuan kementerian, sekarang itu ada 82 SKS. Kurikulum itu dikembangkan dengan merujuk pada profil kompetensi bidang teknologi pendidikan. Ada profil yang pertama, S3 TP menghasilkan ilmuwan dalam bidang teknologi pendidikan. Profil yang kedua, S3 TP itu adalah menjadi tenaga pendidik atau tenaga akademisi. Kemudian yang ketiga, sebagai konsultan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Profil pertama itu harapannya bisa menghasilkan ilmuwan, menciptakan ilmu dalam bidang teknologi pendidikan yang nanti dipakai bagi teman-teman lulusan S2 maupun S1. Sebagai akademisi, maka lulusan S3 berhak mengajar di S1 maupun S2, baik program pendidikan pada umumnya maupun program pendidikan non-teknologi pendidikan. Jadi
lulusan S3TP bisa mengajar di program studi matematika, bisa mengajar di program studi kimia, bisa mengajar program, tapi yang diajar bagaimana terkait dengan dimensi-dimensi pedagoginya. Misalnya berkaitan dengan desain pembelajaran, berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran, dengan pengembangan evaluasi pembelajaran. Tapi home base-nya, tempat mengajarnya bisa di prodi matematika, di biologi, di geografi, di fisika, dan seterusnya. Di perguruan tinggi umumnya, itu di mata kuliah teknologi pendidikan itu dimunculkan pada setiap program studi. Ini tadi saya menguji mahasiswa program studi S3TP yang background-nya adalah matematika di S3IP Nganjuk. Di S3IP Nganjuk itu mata kuliah teknologi pendidikan itu dimunculkan di program studi matematika, di program studi IPS, dan sebagainya begitu. Mungkin teman-teman dari yang lulusan dari UIN, apakah UIN Surabaya, UIN Tulungagung, UIN Jember, itu teknologi pendidikan itu sebagai mata kuliah MKDU, sehingga program studi apa saja mendapatkan mata kuliah teknologi pendidikan. Kemudian profil yang ketiga, tekanannya pada konsultan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Ingat Mbak Amel bahwa masalah belajar itu tidak hanya di konteks persekolahan, tapi juga di dunia industri, dunia usaha, dan dunia korporasi. Jadi misalnya Departemen Perhubungan itu kan ada lembaga diklat, bagaimana mendesain diklat, bagaimana melaksanakan diklat, bagaimana mengevaluasi diklat, itu memerlukan teknologi pendidikan. Dan disitulah orang-orang doktor teknologi pendidikan berkepentingan memfasilitasi belajarnya di Departemen Perhubungan. Mahasiswa kita ada dari Departemen Pekerjaan Umum, Pak Yosi itu pekerjaannya dalam bidang bagaimana merancang pelatihan, melaksanakan pelatihan, maupun mengelola pelatihan di pekerjaan umum. Ada di Departemen Pertanian, ada di Departemen misalnya Kehutanan, di situ banyak orang-orang teknologi pendidikan. Jadi jangan heran nanti kalau semua departemen itu dalam formasi pekerjaannya itu memunculkan butuh lulusan S2 teknologi pendidikan, butuh lulusan S3 teknologi pendidikan, karena mereka posisi sebagai konsultan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi memang cakupannya sangat luas sekali ya Prof untuk kompetensi dari lulusan S3 teknologi pendidikan ini. Betul, karena masalah belajar itu kan bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Orang tua juga ada masalah belajar, di keluarga juga ada masalah belajar, maka bentuk pemasaran dengan menggunakan teknologi pendidikan. Oke, baik Prof. Selanjutnya Prof, selain fokus pada kompetensinya lulusan S3 teknologi pendidikan ini, kira-kira fasilitas dan juga bentuk dukungan seperti apa yang akan mendukung efektivitas dari pembelajaran di program S3 teknologi pendidikan di Indonesia ini Prof? Oh, baik. Jadi karena S3 itu sebagai ilmuwan, maka tidak sama dengan fasilitasnya dengan program studi S1 teknologi pendidikan atau S2. Karena lebih banyak mikirnya daripada prakteknya. Karena S3 itu banyak mikirnya, sehingga kegiatan perkuliahan itu lebih banyak ke pemecahan masalah dengan menggunakan case-based learning, problem-based learning, dan tugas-tugas proyek yang menggunakan project based learning dalam rangka memecahkan masalah-masalah belajar. Itu dari si fasilitasnya. Sampai hari ini fasilitas yang umum ya sama dengan ada di sini. Ada ruang kuliah, ada ruang diskusi, dan seterusnya begitu. Jika mereka nanti menuliskan tugas akhir, mungkin baru membutuhkan peralatan-peralatan yang terkait dengan peralatan yang ada di S1 maupun S2. Jadi misalnya akan mengembangkan model pembelajaran berbasis media audio atau video, berarti pada saat mengembangkan produk-produk tadi memanfaatkan fasilitas yang ada di program studi S1. Mikirnya itu ada di program studi S3 teknologi pendidikan. Baik Prof, jadi memang di program S3 pendidikan di UNESA ini fasilitasnya sangat mendukung sekali untuk pembelajaran secara optimal ya Prof, terkait dengan para mahasiswanya dalam fasilitasi. Iya, jadi fasilitas dalam konteks itu lebih banyak ke fasilitas yang belajar mandiri.
kita sudah punya MOOC, kita sudah punya Sinau Digital, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara luring maupun daring, apakah yang sinkronus maupun asinkronus. Tugas-tugas akhir mereka bagaimana menyusun proposal, bagaimana seminar proposal, bagaimana mengenai instrumen, semuanya sudah diakomodir dalam LMS-nya UNESA yang disebut dengan Sinau Digital. Sehingga itu lebih banyak mendukung dalam rangka fasilitasi pembelajaran mahasiswa program Doktor Teknologi Pendidikan. Oke, baik, Prof. Nah, selanjutnya, Prof. Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan ini tentu banyak ketakutannya di bidang Scopus, Prof. Apakah memang ada coaching klinik atau bagaimana ya, Prof? Itu isu. Tapi ya mungkin ada benarnya. Jadi yang masuk ke S3TP itu kan beragam latar belakang. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang wakil bupati, ada yang polisi, ada yang ustadz, ada yang pendeta, dan seterusnya, dan beragam. Ada juga yang ibu rumah tangga. Nah, bagi mereka yang tidak berlatar belakang dosen, mungkin akan bahasanya Mbak Amel tadi takut begitu karena belum terbiasa menulis publikasi ilmiah. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa menulis publikasi ilmiah, tidak akan mengalami kesulitan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan, kita sudah ada coaching klinik bagaimana penulisan publikasi ilmiah. Jadi yang dilakukan oleh KPI. Juga saya selalu setiap dosen dalam kegiatan perkuliahan sudah melatihkan mereka agar mampu menulis publikasi ilmiah. Sehingga salah satu output dari atau luaran mata kuliah biasanya ya adalah publikasi ilmiah. Apakah yang pada jurnal nasional akreditasi Sinta 2 atau yang Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Biasanya untuk luaran perkuliahan itu ya Q3 atau Q4 karena menjadi syarat perkuliahan. Tapi kalau sudah publikasi yang pada jurnal internasional berreputasi, Scopus itu kan umumnya syarat untuk lulus, syarat untuk yudisium, bukan syarat ujian. Tempo hari memang beberapa lalu itu jurnal internasional berreputasi itu adalah syarat ujian, tapi akhir-akhir ini karena akan menghambat mahasiswa selesai studi, maka mahasiswa boleh ujian tertutup, boleh ujian terbuka meskipun publikasinya belum terbit. Nah, akhirnya diturunkan menjadi syarat lulus begitu. Syarat lulus. Ini publikasinya nih. Jadi mohon pada teman-teman tidak perlu takut yang mau mendaftar S3 gara-gara mengalami kesulitan dalam menulis publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal yang terindeks Scopus begitu. Jadi pastinya ada pendampingan ya? Ada pendampingan dari kakak kelas maupun dari KPI. KPI itu adalah lembaga yang ngurusi bagaimana pendampingan publikasi ilmiahnya mahasiswa. Baik, Prof. Selanjutnya setelah berbicara seputar kompetensinya, sekarang mungkin lebih ke karir dari lulusan S3 Teknik Pendidikan ini, Prof. Oke. Di tengah berkembangnya sektor educational teknologi dan juga transformasi digital, Prof. Tentunya bagaimana lulusan S3 Teknologi Pendidikan ini mempersiapkan lulusannya agar tidak hanya berkarir saja di bidang akademisi, Prof. Namun juga berwirausaha dan juga menjadi teknopreneur, Prof. Seperti itu. Baik, jadi gini, Mbak. Yang masuk ke S3 Teknologi Pendidikan itu umumnya kan orang-orang yang sudah mapan ya. Mapan secara akademik, mapan secara finansial, ya, termasuk mapan dari sisi status sosial. Artinya itu pekerjaan sudah, tapi yang belum mapan tuh paling-paling dari mulai angkatan pertama sampai sekarang itu ya mungkin 5% gitu loh. Sehingga umumnya mereka itu mengambil program studi S3 itu dalam rangka menunjang karirnya. Jadi misalnya dia dosen, nah berarti kan dosen itu sekarang harus S3, harus doktor. Nah, untuk diterima mungkin boleh magister, tetapi untuk diterima sebagai dosen, sekarang itu dosen syaratnya harus doktor. Sehingga bagi dosen yang
belum S3 yang sudah baru S2 maka wajib mengambil S3. Nah, salah satu program yang dapat dipilih adalah doktor dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, setelah jadi dokter, dia silahkan mengembangkan sesuai dengan potensinya. Ya, pengen berwirausaha, silahkan. Pengen misalnya mengembangkan karirnya yang lain, silahkan. Jadi karirnya apa? Dalam kaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi misalnya, saya sebagai dosen, saya juga mengembangkan bahan pembelajaran, saya juga meneliti, saya juga melakukan pengabdian masyarakat, saya juga sering dipanggil oleh kementerian dalam bidang teknologi pendidikan, bagaimana mengembangkan produk-produk teknologi pendidikan sebagai konsultannya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu. Juga penilaian tim PAK dari macam-macam, menghadiri seminar sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi dan itu tergantung pada kreativitas dari dokter-dokter itu. Semakin banyak relasinya, semakin banyak memunculkan gagasannya, semakin banyak dipakai orang untuk mengabdikan dirinya dalam bidang teknologi pendidikan. S3TP UNESA mungkin saya menyebutnya nomor 1 di Indonesia, karena apa? Ketua Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan, saya sebagai ketuanya. Penerima beasiswa terbanyak S3TP di Indonesia, S3TP UNESA. Karena terakreditasi unggul, S3TP UNESA berhak menerima beasiswa PDDI, beasiswa program doktor itu. Ada BPI, ada LPDP, ada beasiswa unggul, ada juga beasiswa Kemenak. Dan itu satu-satunya S3 yang berhak menerima beasiswa-beasiswa itu. Sehingga sampai tahun 2026 ini, penerima beasiswa terbanyak pada program studi S3 Teknologi Pendidikan. Baik, Prof. Selanjutnya mungkin Telpers sudah mulai kepo nih, Prof, mengenai alur pendaftaran di program S3 Teknologi Pendidikan di UNESA. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya, ini sekarang sudah periode pendaftaran gelombang kedua. Silahkan mendaftarkan pada link pendaftaran di sini. Nah, setelah itu teman-teman yang mau mendaftar silahkan melengkapi beberapa berkas portofolionya. Yang pertama adalah ijazah dan transkripnya, baik S1 maupun S2. Yang kedua adalah terkait dengan sertifikat bahasa Inggris yang sudah dimiliki. Kemudian yang ketiga itu adalah ide penelitian, semacam proposal penelitian begitu. Kemudian yang keempat adalah melampirkan karya publikasi ilmiah yang pernah diterbitkan. Kemudian berikutnya adalah melampirkan rekomendasi dari 2 orang. Apakah itu dari atasannya atau mungkin dosen yang pernah mengajarnya. Semua berkas itu diunggah di sistem pada link pendaftaran tadi. Gelombang kedua ini pendaftaran sampai 30 Juni 2026. Nah, setelah itu saya akan menilai berkas portofolionya itu. Setelah itu juga wawancara dengan saya. Setelah itu baru pengumuman hasil kelulusan. Baru nanti awal September mulai kuliah semester pertama. Begitu. Terima kasih. Baik, Prof. Nah, terakhir, Prof, Ya. apakah ada pesan untuk mahasiswa yang sedang menjalankan studinya, atau mungkin Prof Mustaji akan ada promosi terkait dengan program S3 Teknologi Pendidikan di UNESA, Prof? Ya, jadi bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar karena mulai besok 7 Mei 2026 sudah dimulai gelombang kedua. Ya, bagi mahasiswa yang sudah aktif di program studi S3 Teknologi Pendidikan, tolong segera menyelesaikan tugas akhirnya. Saya sudah mendesain untuk S3 Teknologi Pendidikan itu semester 1 ada mata kuliah metodologi penelitian yang outputnya adalah proposal disertasi. Semester 2 nanti adalah seminar proposal disertasi.
3 atau 4 nanti sudah ke lapangan, habis itu kemudian seminar hasil dan mungkin semester 5 sudah ujian terbuka, sudah berhak menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pendidikan. Baik, Prof. Nah, begitu Tepers, tak terasa kita sudah ada di penghujung sesi episode TP Talk kali ini. Nah, tentunya sebanyak sekali insight yang kita dapatkan pada episode kali ini, dari mulai ternyata kita tidak hanya melanjutkan studi saja, melainkan kita akan membangun cara pikir, menyimpan sebuah inovasi, dan tentunya memberikan dampak secara nyata di dunia pendidikan. Terima kasih sebaik-baiknya saya ucapkan kepada Sama-sama Prof. Mbak Segi Amel, terima selaku narasumber kasih. luar biasa kita pada Nggih. episode TP kali ini, dan semoga inovasi dan juga motivasi yang sudah diberikan dapat membuka wawasan luas bagi para tepers yang lagi nonton nih, Prof. Amin. Nah, saya Amelia pamit undur diri. Terima kasih banyak tepers sudah menemani kami di episode TP Talk kali ini. Nah, tentunya tak banyak kata yang saya sampaikan kecuali dengan kata yang luar biasa untuk episode kali ini. Satu ide, sejuta inspirasi, bagikan ceritamu dari sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.